di konten traktir makan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilih Pak Prabowo. Kualitas pendidikannya. Wah, Theo yang ngomong dah. Tapi kali lumayan. Enggak lah, banyak lah yang milih Prabowo yang pintar-pintar. Ya Theo dia pintar. Di kantor lumayan pintar bahasaku. Iya. Jadi kita seperti biasa terakhir makan akan ngobrol dengan teman-teman komika ya, teman-teman komika yang mungkin belum begitu lama di dunia stand up, dan kita akan coba sharing dengan mereka. Dan sekarang kita ngobrol sama Theo. Iya, Mas. Theo, kamu udah stand up berapa lama Theo? Saya dari 2016. 2016. Oh iya, sebelum kita nanya-nanya ke Theo, kita jadi traktir makan kan jadi. Ya. Nah, kebetulan karena udah makan jadi kopi aja traktirnya. Kopi. Ini salah satu rekomendasi dari Bobby, namanya Coffee. Coba dong, minum dulu dong. Ya. Berasa kemenangan Prabowo. Iya, Enak sekali kan ya. sedih. Senang lah. Sama pun presidennya. Masih ya dingin ya, kita tetap harus nonton ya. Gimana harusnya? Kamu pencinta kopi nggak? Cinta lo Mas. Lumayan. Apa? Yang paling sering dibeli apa? Aku biasanya kalau gak gede gitu. Nggak, kalau yang kopi susu gini jarang. Jarang. Oh, pantas kaya bro dia. Gimana? Memang. Oh, gede gitu ya. Gede apa yang enak? Cappuccino, yang cappuccino biasa. Bukan yang dingin itu apa? Ada yang dingin kan? Kulit. Ya. Kulit. Kalau dulu di zaman Gurjo tuh gudeg kulit kali mantap itu. Dingin dari es, dingin juga dari gudegnya. Ya, Namanya kulit. Kulit. Nah, kayak ini ya, kayak apa? Rexona gitu, Rexona dingin gitu ya. Dan ini rekomendasi dari Bobby, Java Coffee. Kita pesen tadi yang Java Coffee. Tapi kalau buat aku kan kalau minum kopi nggak bisa yang begitu pahit-pahit banget ya. Nah ini tuh agak kepahitan. Tapi kalau buat yang suka kopi ini kayaknya enak gitu ya. Dan banyak pilihannya sebenarnya. Tadi ada kayak karamel macchiato apa gitu. Banyak lah pokoknya, itu bisa di caster juga. Ini jadi kita tadi gulanya normal, kopinya normal, esnya normal. Lumayan lah ini buat tidurin otak pasti bisa nih. Kalau kamu gimana mendefinisikan? Ini tadi enak Mas. Gulanya tidak terlalu banyak dan cocok untuk yang lagi diet Mas. Kenapa? Karena tidak mengandung banyak gula. Karena diet itu bagus kalau gulanya rendah, kalorinya rendah. Seperti saya ini sekarang. Ada ngomong. Langsung, wah MC nggak sopan, MC kayak bodoh amat. Nggak tahu, orang kadang-kadang tuh nggak tahu keakraban seseorang, tiba-tiba ngejudge aja gitu. Theo nih jadi udah lama di stand up ya. Dari dulu pas aku masih berkarir di Jogja pun, maksudnya masih awal-awal di Jogja udah ada kan? Udah ada. Karena nggak terlalu akrab aja Mas, jaraknya terlalu jauh. Tapi lumayan lah sering ngobrol di sharing gitu-gitu kan. Pernah. Iya kan. Tapi Theo dulu ini kalau aku inget-inget awal-awal tuh kurang lucu bro dia. Kurang lucu sampai sekarang. Sadar lagi deh. Enggak lah, lumayan. Terakhir tuh lumayan lah aku nonton kan di Font Air tahun itu. Kelihatan lah progresnya, walaupun kayaknya lambat ya. Kalau dilihat-lihat agak lambat nih. Kesusul sama teman-teman yang lebih baru-baru gitu. Kepecah fokusnya. Oh, kepecah fokus. Keren. Nggak fokusnya di stand up aja. Stand up doang. Ya, karena membangun usaha. Keren. Nanti kita bakal ngobrol juga usahanya Theo, tapi ini kita stand up dulu tuh. Jadi kamu setelah awal open mic deh kapan Theo? Aku awal open mic itu Mas, 2016. 2016 di pertama di UNJ dulu Mas. UNJ? Stand up UNJ dulu. Oh, rata-rata di UNJ semua ya? Iya, stand up UNJ itu aku hampir setengah tahun nggak belum berani open mic. Cuma nonton doang? Nonton doang, karena ini Mas, aku kendala public speaking dulu. Nggak bisa ngomong sekali, mesti kalau ngomong di depan orang tuh
gitu, gagap gitu mas. Gak bisa. Kita ngomong ya. Sekarang malah banyak ngomong Sekarang malah banyak ngomong nih. Gara-gara stand up banyak Banyak ngomong sekarang. Nyebelin Oh, sekarang. tapi emang separah itu kamu. Iya. Public speakingnya apa? Momen yang "Ih, aku kayaknya nggak nggak bisa banget public speaking itu pernah nggak? Pernah mas, Perasaan karena kan pas aku kapan? SMK kan mas, SMK jarang presentasi gitu-gitu kan. Akhirnya kan kuliah nih, pertama kali kuliah itu kan banyak presentasi kalau kuliah. Aku hanya menjadi operator laptop mas. Yang bikin Kayak dihina presentasi. sekali mas. Ya. Kalau misalkan dapat kelompok aku ya otomatis aku operator laptop, nggak bisa menyampaikan apa opini itu nggak bisa. Akhirnya kan, wah kayaknya aku bisa gini lewat stand up nih. Karena stand up kan public speaking gitu. Akhirnya aku ikut, ya lumayan bisa ngomong. Mas. Tujuan dia banyak ngomong. Sekarang kan kerasa. Kayak Rimbo banyak ngomong. Udah mulai banyak ngomong Rimbo. Iya. Iya, berasa berarti ya. Berarti pengaruh ya stand up untuk public speakingmu. Pengaruh banget. Dari kamu nonton sampai tadi berapa tahun? Dari kamu nonton sampai akhirnya nyobain itu Setengah tahun. setengah tahun. Apa yang akhirnya aku harus nyoba nih apa? Karena ini mas, karena merasa paling lucu di tongkrongan kan mas. Oh. Coba tak sampaikan ini di stand up pertama kali kan setengah tahun nyoba bergabung dengan komunitas, nyoba akhirnya stand up. Dan tidak lucu. Buat apa stand up gini-gini? Karir. Tidak lucunya sampai berapa lama? Aku tapi dimarahin Mas Yusril aku dulu mas. Mau dijauhin dari komunitas. Beneran mas. Tanya. Karena gitu-gitu terus. Iya gitu-gitu terus mas. Gitu terus. Bahkan sampai 2 tahun gitu terus mas aku. Kalau gini mending nggak usah ikut stand up mas. Yo gitu ya Mas Yusril. Kalau gini nggak usah ikut stand up Gitu, ya. ya. Terus? Akhirnya kan terus digituin Mas Yusril aku tambah semangat mas untuk nulis. Akhirnya aku Berarti kadang-kadang kalau dibilangin nama senior yang jelek-jelek itu jangan langsung ngedon dulu. iya kalau itu buat motivasi kan. Buat motivasi. Terus? Terus akhirnya kan aku dapat opener di ini rapor merah. Itu udah lucu tapi. Udah jadi openernya aku mas. Oh, Dan udah. alhamdulillah itu sampai dapat tepuk tangan kan. Mas Yusril datang ke aku bangga gitu. Itu aku ngerasa super power gitu. Bisa kalahin Kim Jong Un gitu kan. Super power aku udah gitu. Abis itu apa menurutmu yang tadinya kamu nggak lucu sampai jadi lucu itu apa yang kamu lakuin? Iya ini mas, nulis materi yang bener. Maksudnya kan materi yang bener kan bisa set up, premis, punchline gitu-gitu. Nulis gitu sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan di stand up kayak gitu. Akhirnya mulai ikut lomba-lomba. Dulu kan sering lomba juga sama head-to-headnya sama Aldo gitu-gitu. Oh, pernah menang lawan Aldo. Pernah mas. Wih keren lawan Aldo pernah menang. Pernah aku. Gokil. Terus Si Arif gitu-gitu dulu lawannya gitu. Keren. Terus Ali juga itu zamanmu Ali berarti ya? kalau Ali duluan Mas Ali. Oh Ali Iya. udah. Ali udah ke Jakarta baru aku mulai. Oh, soalnya Cik Arif tadi kalau si itu cerita Pandu barengan Ali gitu-gitu kan. Iya. Iya. Tapi terus karena ini mas, mungkin karena aku nggak terlalu ngejar banget tuh stand up. Maksudnya ya udah. Dan pernah ikut audisi suci juga kan. Di-cut terus. Ya wajar di-cut. Kualitasnya begini. Gimana? Apa? Ceritain dong. Ceritanya mas ini mas. Gimana? Pertama aku yang di 2017 yang suci 7 kayaknya. Itu sama banyak itu di pertama Jakarta. Karena itu habis lomba juara aku mas. Wah dengan juara nih di Jogja pasti bisa nasional kan. Buat bareng ini sama Mas satu mobil sama Mas Teguh, sama Mas Coki Anwar, Mbak Isti ke Jakarta nih. Wah dengan modal PD juara itu kan mas. Wah sampai aku dapat audisi itu jam 1 malam. Wah di depan Panji itu. Sebelum malamnya itu aku sharing sama Mas Jegel, sama Mas Rigel. Jegel ya. Di kopi siang malam itu nggak salah. Kan ada materiku yang orang Jawa itu sopan-sopan. Biasanya kalau lewat itu misi, nggak boleh yang lain. Nah ditambahin Mas Jegel harus misi, nggak boleh Ronaldo gitu. Misi Ronaldo jangan Neymar gitu kan mas. Lah tak praktek ini depan Panji mas. Itu Bang Jegel nonton, siapa Bang Primawan sama Bang Regen nonton. Pas aku
Pernah TO, saya orang Jawa, orangnya sopan-sopan. Kalau lewat itu harus misi, nggak boleh Ronaldo. Panji langsung, apa ini anjing gitu mas. Langsung di-cut mas. Berarti kamu nyalain Bang Jekel? Bukan Jekel. Primawan. Oh Primawan. Oh, berarti kamu nyalain Primawan. Enggak Primawan, emang tolol aja. Nyalahin lah, masa kamu berani nyalahin? Enggak mau bang. takut. Terus itu yang suci lapan. Suci lapan ya? Gimana? Sama aja mas, malah lebih parah mas. Disuruh cuci muka aku. Coba bapak cuci muka. Akhirnya cuci muka? Cuci muka bener. Habis naik panggung ke kamar mandi cuci muka. Kayaknya bukan jalan hidup. Ya Allah, sedih banget ya Allah. Padahal modal ke Surabaya itu mahal loh mas. Lumayan lah, iya. Juta itu. Mas Bang Panji nggak memperhatikan itu mas. Ya iyalah, yang penting mah kamu udah siap belum lah. Kenapa diperhatiin? Ada juga yang dari Kalimantan kalau pengen gede-gedean modal. Ada yang dari Sumatera gitu-gitu kan kesiapannya. Tapi kalau misalnya nanti ikut suci lagi mau nggak atau nggak? Kemungkinan mau mas. Mau. Tapi menurutmu udah siap sekarang? Belum juga. Siap-siap cuci muka juga nggak apa-apa. Tapi kenapa? Kamu pengen terus maksudnya ikut audisi kenapa? Karena ini mas, dulu kan aku dari Sucila 2018 Suci 8 ya. Aku kan berhenti, aku mau fokus usaha dulu mas. Jadi ngembangin usaha dulu supaya usahanya bisa ditinggal dulu. Karena kalau fokus dua emang agak sulit. Bagi waktunya, bagi pikirannya sulit. Nah sekarang kan kebetulan usahanya bisa ditinggal. Nah ini udah bisa fokus stand up lagi. Wah, kan akhirnya aku aktif lagi mas. Keren. Jadi Theo ini buat yang nggak tahu ya, banyak sih kayaknya nggak tahu ya. Semuanya nggak tahu. Iya. Ada lah pasti yang tahu lah ya. Bapak ibumu paling nggak tahu ya. Itu dia ini punya usaha konveksi sablon. Ini juga ini nih. Hasil nih mas. Wah keren nih tapi ya. Iya lumayan kan. Lumayan nih. Coba nih. Oh nggak bikin di tempatku mas. Oh nggak bikin. Lumayan nggak keren ini kalau ini. Bagus nih ya. Ini Bisa juga- murah nggak? Bisa murah nggak aku kalau pesan tempat? Bisa. Bisa ya. Dan nanti kita coba Amin. sesekali ya sama Theo ya. Amin. Siap. Ntar kita produksi sama Theo. Bikin kayak gini bisa nggak? Bahan kayak gini? Bisa. Ini apa nama bahannya? Oh itu. Sebentar mas, aku bisa lihat itu kayak pegang, baby teri pegang. kayak. Baby teri. Apa? Baby teri nggak? Coba pegang. Apa? Baby teri ini. Oh bukan heavy cotton, beda. Beda. Hampir sama sih baby teri sama baby cotton. Kalau baby teri biasanya untuk jaket. Kalau baby cotton biasanya untuk kaos. Jaket yang sweater gitu ya? Iya, sweater hoodie gitu. Oh, tapi sama dia dijadiin kaos. Kaos, iya. Benar. Baby Terry. Paham bro dia. Paham. Paham lah orang pelaku usaha. Udah berapa tahun berarti usaha kamu? 2017 mulai, Mas. 2017. Namanya apa? Bell Ink Konveksi. Bell Ink Konveksi. Itu maksudnya kamu bikin itu kenapa bikin usaha itu? Karena ini mas, karena aku suka jualan-jualan baju-baju gitu kan. Akhirnya mulai ngerintis, akhirnya kok jualan baju lumayan laku kok, terus trennya hilang habis. Akhirnya aku coba aku produksi sendiri gitu. Akhirnya aku mulai produksi kaos dulu awalnya. Kaos main kaos kok sekarang berjalannya sekarang udah mulai konveksi. Jadi kayak kemeja, korsa, jaket gitu-gitu udah Oh, mulai. bisa juga Iya. bikin tempatmu. Kerjasamanya biasanya sama tambang-tambang itu lumayan. Mas. Oh. Gitu. Dapetin link kesananya gimana? Bisa, dulu nyantolnya banyak online pakai IG Ads gitu-gitu. Nanti kita tembak ke daerah sana. Kan bisa kan disetting tuh di IG. Iya, daerahnya. Daerahnya yang banyak tambang mana kita push iklan di situ gitu. Gitu-gitu. Oh, itu salah satu strateginya Strategi gitu ya. ya lumayan Mas itu. Tadi kamu cerita juga di luar kan sampai ngebudgetin yang lumayan lah. Iya. Ya. Sebulan berapa waktu itu? Aku awal-awal branding dulu supaya naikin orang lihat trafficnya kita loh Mas. Kita lihat IG-nya kita gitu. Seminggu aku 1 juta dulu. Sebulan itu rata-rata 4 juta gitu-gitu. Jadi kita buat itunya ya ads-nya ya. buat ads ya. Kita bikin video yang bener-bener proper bagus. Kita post terus di situ satu video aja. Terus tak tembakin kota-kota mana di kota-kota mana gitu. Akhirnya ketika usernya udah terbentuk, kolamnya kan kita punya kolam ya Mas. Kolamnya kan kita nyari kolam dulu. Nah, kita nyari kolam ada ikannya. Kalau udah ada ikannya kan tinggal mancing-mancing gitu. Ini ngulangin kata-kata orang kan? Enggak sendiri Mas. Oh, emang Bob Sadino. Soalnya terlalu sering nih masalah kolam dan ikan aku denger nih. Iya. Tapi emang gitu sih. Pasti kalau Iya, dari iya. gitu kolam. Cari konsumen ya. Iya. Kalau apa misalnya punya kalau kamu kan berarti lewat ads, ada juga yang lewat misalnya dia bikin
bikin Instagram yang ngomongin tentang yang connect lah sama usahanya Ya, dia wah. untuk bikin kolam di situ bisa juga kayak gitu ya. Tapi ngaruh nggak stand up ke usahamu? Ada ininya nggak? Ada hubungannya atau yang membantu nggak buat usaha? Ada banget mas. Apa? Yang pertama ketika stand up itu kan public speaking mas. Ketika kita misalkan dapat tender yang lumayan gitu, terus kita hadapan sama CEO-nya atau sama yang punya tendernya itu kan kita butuh komunikasi. Kalau kita komunikasinya cair ya nanti duitnya juga cair. Itu kan kalau misalkan kita nggak bisa public speaking, kita nggak bisa negosiasi kan nanti ketika kita ngomongnya hey gitu, itu kan jadi nggak percaya orang. Iya, iya. Nah, kalau udah bisa ngomong enak, komunikasi enak, nah orang bisa percaya gitu. Sering mas kalau lumayan misalkan agak tambang gitu kan lumayan nominalnya. Dia datang ke sini gitu, terus ngajak ketemu di kafe mana gitu. Tuh ngobrol. Ngobrol masalah budgetingnya. Kayak gini tampilanmu. Ya gini, enggak mas. Rapi lah. Rapi. Iya masa kayak gini, janganlah. Itu kayak gembel. Nggak percaya mau omongannya kayaknya penipu deh. Nah, kan biasa gitu public speaking. Kan berapa ngomongnya bagus tapi tampilannya kayak penipu deh gitu ya. Nah ini uang gua habis nih berarti dipakai. Nanti ya kan. Oh itu berarti hubungannya ke sana Iya ya? mas, Berarti ya. jadi lumayan. Dan gimana sekarang usahamu? Ya alhamdulillah lumayan mas, udah jalan maksudnya aku tinggal udah jalan. Berapa tahun kamu itu? Dari 2017, 2018, 2019, sekitar 6 tahunan. Oh, itu kamu benar-benar berhenti stand up? Awal bangunnya stand up tapi mas jarang-jarang ngumpul gitu-gitu. Maksudnya fokus ke situ. Awal bangunnya dulu. Gitu, berarti kalau dulu kan kalau misalkan dibagi sama stand up emang waktunya habis. Iya. Stand up mikir gitu-gitu. Akhirnya kita nggak sempat nulis. Dan akhirnya fokus branding usahanya. Aku memang gitu, rencana mau usahaku tak jalanin dulu supaya bisa tak handle di luar handleku lah, maksudnya kasih orang terus bisa di handle. Nah, terus nanti aku bisa fokus lagi ke sana. Oh, ini udah ada orang yang megangnya? Ya kalau Udah megangnya terpercaya? aku masih mas, Oh, masih. 20%, 30%, tapi ada admin, ada desainer juga udah, maksudnya udah jalan sendiri gitu. Udah jalan sendiri ya, keren. Sombong anjing ya. Males makanya sebenarnya. Enggak mas. Iya. Bercanda. Tapi kamu kalau cita-citamu di dunia stand up itu apa sih? Maksudnya kan ini usaha yang udah jalan itu. Tadi selalu kutanyain nih, maksudnya ke teman-teman komika, apa sih cita-cita terbesarnya dari stand up? Kalau komika terbesar, ini mas, cita-cita terbesar mungkin kalau Suci kan kayaknya sulit mas aku. Sulit banget kalau saya. Kayaknya kosakata saya bahasa Indonesia pun saya agak biasa. Karena musuh saya adalah KBBI mas. Karena terbiasa sehari-hari bahasa Jawa. Jawa, ya. Tapi makanya kan ini mas, aku pengen jadi komik yang dikenal oleh komik nasional gitu loh mas. Kayak misalkan Mas Mukti gitu-gitu, kayak Mas Yusril gitu. Walaupun berat sih, tapi kayak mencoba gitu. Misalkan tampil di ini Jambore gitu-gitu. Oh pengen tuh, kamu belum pernah tuh? Belum pernah ya mas. Harusnya kayaknya tahun depan kalau nggak bisa. Nah, cobalah besok kita. Apa sih, kenapa? Kayak nggak yakin mas, bisa tampil di sana. Gitu. Kalau nggak ini mas, yang apa stand up fest. Stand up pengen? Ya, pengen aku mas, gitu. Berarti pengen jadi komik yang dikenal. Ya. Kayak bikin spesial gitu nggak pengen? Pengen mas. Oh pengen. Kemarin sempat mau bikin sama Salman sama Daus. Tapi kan Salman akhirnya ikut ke Denny Sumargo. Denny Sumargo. Terus si Dausnya udah selebgram sekarang. Nah, karena udah punya jalan sendiri. Masing-masing ya. Mungkin kalau bisa tahun ini atau tahun depan mungkin bisa. Bikin? Ya, tapi berdua atau bertiga gitu. Keren Theo. Keren ya Theo. Ini semoga Theo semua yang dilakukannya bisa berjalan dengan lancar ya Theo ya. Nih sekarang kita masuk ke sesi teman-teman komika yang nanya ke saya nih. Boleh Theo kalau pengen nanya apapun, kalau nanti aku bisa jawab, aku jawab. Kalau nggak bisa aku Google. Tapi enggak ini kan, pertanyaannya enggak Papa Hipsi kan? Enggak lah, biasa aja. Biasa aja lah, Papa Hipsi mah fuck man. apa? Ada pertanyaan berapa ya? minimal berapa pertanyaan? Terserah. Ntar kalau aku udah males aku udah ya yo. Kalau pertanyaannya enggak membangun. Iya, 2 atau 3 boleh. Ya. Yang pertama mas, Yang pertama. kan sekarang udah dulu kan kuliah di UGM, terus jurusan bahasa Arab kan mas. Otomatis sekarang kan udah di dunia entertain kan, berarti kan udah fokus ke sini.
emang selamanya akan di dunia ini Mas Ipsi? Di dunia ini. Iya maksudnya di dunia entertainment Kalau di ini. dunia ini enggak, pasti meninggal ya. Meninggal. Tapi kalau selamanya di dunia entertain, kayaknya iya. Tapi nggak melulu yang harus terus di depan layar. Oh gitu ya. Karena aku pengen juga yang di belakang layar gitu. Dan entertain kan gitu kan, kita akan ada perputaran gitu kan, akan ada orang-orang yang baru gitu, yang lebih bagus, yang lebih murah gitu kan. Oh iya. Yang bisa dibohongi. Iya, tapi sih kalau pengen berkaryanya pengen terus-terusan gitu. Yang aku harus lakukan adalah berkaryanya yang terus-terusan. Tapi masalah nanti karirku akan kayak gimana, aku nggak terlalu peduliin lah. Tapi aku tuh pokoknya selalu paling siapin plan. Aku akan ngelakuin ini. Itu yang ku percaya gitu. Kalau kita ngelakuin sesuatu pasti akan ada aja gitu hasilnya gitu. Dan iya sih kalau misalnya kayak stand up, kayaknya aku akan terus stand up sih sampai tua gitu ya. Entah karirnya mau kayak apapun gitu, yang penting berkarya terus. Tapi aku pengen bikin yang lain-lain juga sih, pengen bikin usaha, bikin apa. Dan masih irisannya masih ya dunia kreatif juga gitu. Mantap. Gitu. Panutan emang Mas Ipsi. Banyak ngomong. Sama yang selanjutnya Mas. Apa lagi? Kan, Yo? Iya ini kan sama-sama usaha juga kan Mas. Iya. Punya dulu kan Pak. Kamu sukses tapi. Enggak Mas. Apa aja Mas. Dan minum juga kan pernah. Iya. Anjing. Diingetin. Itu kan yang gagal Mas. Karena manusia punya kegagalan. Oh, iya. Dan ada jatah suksesnya. Mungkin Mas Ipsi di ini yenganya besok. Amin. Ya ini yenga Mas. Ya kan sampai sekarang tak lihatnya masih berjalan kan sekarang. Iya. Sama yang itu apa? Big Yenga. Big yang A, udah bikin A bukan yang A lagi. Udah rebranding. Udah rebranding. Rebranding. Iya, itu kan sekarang masih berjalan. Nah, itu ngaturnya gimana Mas? Maksudnya ngatur waktunya dari di kreatif sama di usahanya ini. Susah. Susah ya? Makanya. Benar katamu kayaknya. Harus fokus di sesuatu. Iya. Maksudnya fokus di ini gitu. Dan aku juga belum ya karena keterbatasan apa juga ya biaya juga gitu. Jadi aku buat mempercayakan, harusnya kan ketika aku nggak bisa fokus dua-duanya, aku mempercayakan itu ke orang lain gitu ya, karena aku ya itu ada keterbatasan biaya gitu-gitu. Jadi ya sejauh ini sih belum begitu bisa fokus ke salah satunya dulu gitu. Dua-duanya jalan, tapi memang ada yang ada diprioritasin. Sejauh ini ya masih yang karirku lah, bikin A ini ya jalan gitu. Tapi memang mengatur waktunya juga emang kalau bisa dibilang emang agak susah gitu. Nah tapi kayaknya juga aku ya perlu ada orang sih nanti di kedepannya gitu, buat yang emang ngurusin bikin A gitu. Jadi akunya juga nggak bisa keteteran gitu. Kalau sekarang jujur aja masih agak keteteran sih. Iya lah, artis banyak kegiatan. Kenapa? Itu tunjukin Oh ini terbaru nih, Oh, bikin ini A nih. bikin A. Yo, bahannya gimana menurutmu sebagai orang konveksi? Oh ini bagus Mas, Bagus, tebel. tebel. Tapi tadi yang jelek itu bercanda Mas. Oh, iya, Ini bagus. Yang jelek. Sablonnya. Sablonnya bagus Mas ini. Bagus ya. Ya. Apa ini kalau kayak gini? Plastisol. Plastisol. Kalau ini belakangnya gimana? Bagus juga. Plastisol. Bagus. Warna secara warna juga bagus. Bagus Mas, karakter ya? warnanya bagus. Ya, oke. Tapi mau tak komplain, kasihan nanti tukang sablonnya. Agak sulit nanti ini. Nggak apa-apa. Oh. Kan koreksi. Oh, koreksi. Kan aku Ini selalu- mungkin ini Mas. ada apa dikit? Sablonnya agak ini Mas. Beberapa ada yang kurang Kurang rapi. ya, kurang masuk gitu. Kalau tempatmu rapi. Ya, bisa dilihat besok. Langsung dia mah jualan anjing. Langsung jualan. Enggak, berarti kayaknya kalau nggak 20S, 24S ini. 20S, 24S. Iya. Tapi oke lah ya ini ya, Oke, kualitasnya. recommended untuk di Recommended. beli. Ya, Ya, oke. bagus. Siap. Ada lagi nggak pertanyaan yo? Sudah itu Mas, 2 itu. Udah itu Bang ya. Itu. Oke kalau gitu terima kasih Theo sudah mau ngobrol-ngobrol sama Siap. kita. Ini patut dicontoh ya teman-teman ya. Jadi kalau memang stand up itu belum bisa membiayai hidupmu gitu ya, coba cari dulu kerjaan yang memang udah bisa bikin paling nggak memenuhi kebutuhan, Ya, memenuhi betul. kebutuhan premiernya. Baru si stand up ini bisa ya emang karena passion. Kalau emang suka sih kayaknya ada atau nggak ada duitnya, kalau emang suka sih pasti terus Bisa, berjalan ya. gitu kan. Ya udah kalau gitu terima kasih Theo. Mantap. Kita ketemu lagi di traktir makan berikutnya. Mantap.